Kemudian yang kedua itu masalah Syiah. Syiah itu siapa gitu. Maka Syiah itu siapa? Wahabi itu siapa? Kayaknya tidak sinkron itu kalau misalnya Wahabi dibandingkan dengan Syiah. Nggak sinkron itu. Bertolak belakang gitu. Nggak ada kesamaannya. Kalau kita mau kesamaan antara Syiah dan Aswaja itu banyak. Paling banyak malah itu. Di mana letak kesamaannya? Aswaja dan Syiah di mana? Yang pertama, sama-sama pemikul bid'ah hasanah. Yang kedua, sama-sama suka bersolawat riyah. Walaupun bukan dari Nabi, pokoknya solawat. Yang ketiga, nyaring dikirnya ya. Itu barangkali. Terlalu banyak persamaannya lah. Betul dan sangat tepat sekali apa yang dinyatakan oleh si Ustadz Wahabi ini. Bahwa Syiah dan Wahabi sangat jauh berbeda. Jadi tidak mungkin kita akan menyamakannya. Sebagai contoh saja perbedaan di antara keduanya. Dalam kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadits karya Ibn Athir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Wizaratul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, halaman 2256. Ibn Athir berkata, di dalam mendefinisikan Syiah, kebanyakan dari nama ini bagi setiap orang yang menyangka bahwa dia mencintai Ali dan keluarganya, sehingga nama itu khusus bagi mereka. Maka apabila dikatakan si fulan dari Syiah, diketahui bahwa dia termasuk mereka, yaitu penganut mazhab Syiah. Jika kita simpulkan apa yang dinyatakan oleh Ibn Athir bahwa Syiah adalah pencinta Ali dan Ahlul Bait, sekarang bagaimana dengan Wahabi? Sehingga nantinya para pemirsa dapat membenarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi ini tentang perbedaan keduanya. Di dalam kitab Minhajus Sunnah, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 8, cetakan pertama tahun 1986, halaman 244. Ibn Taimiyah berkata, dan maksudnya di sini adalah bahwa hadis ini yang menyebutkan di dalamnya 12 khalifah sama saja baik Ali masuk ke dalamnya ataupun tidak, yaitu tidak termasuk khalifah. Jika kita cermati apa yang dinyatakan oleh imamnya para Wahabi, yaitu Ibn Taimiyah, tentang sosok Ali bin Abi Thalib, bahwa dia tidak keberatan di saat mengeluarkan Ali dari kekhalifahan. Apakah ini berangkat dari kecintaan kepada beliau alaihi salam atau kebencian? Itulah perbedaan antara Syiah dan Wahabi. Dalam kitab yang sama, jilid 7, halaman 137 sampai 138, Ibn Taimiyah berkata, karena para sahabat dan tabi'in secara umum mencintai keduanya, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan mereka adalah generasi terbaik. Namun hal ini tidaklah terjadi pada Ali, karena banyak para sahabat dan tabi'in membencinya, mencacinya, dan memeranginya. Jika kita mempercayai pernyataan Ibn Taimiyah bahwa para sahabat dan tabi'in membenci Ali bin Abi Thalib, ini merupakan penghinaan terbesar terhadap sahabat. Atau memang Ibn Taimiyah sendiri yang membenci beliau alaihi salam dengan bersembunyi di balik tabir. Itulah perbedaan antara Syiah dan Wahabi terhadap menyikapi Ali bin Abi Thalib. Karena itu, kebencian yang ada pada Ibn Taimiyah terhadap Ali bin Abi Thalib diikuti oleh pencintanya, yaitu pencinta Ibn Taimiyah. Dalam kitab Tabdid Az-Zulam, karangan Ibrahim Sulaiman Al-Jabhan, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Riasa Idarat Al-Buhus Al-Ilmiyah Wal-Ifta, cetakan ketiga tahun 1988, halaman 136. Al-Jabhan berkata, mereka mengatakan kalau seandainya hukum berada di tangan Ali serta keturunannya, maka manusia akan makan dari atas dan dari bawah kaki mereka susu, madu, manna, dan salwa. Inilah Ali, dia menjabat kekhalifahan selama 5 tahun atau lebih. Apakah pada masa kekhalifahannya manusia dapat makan dan minum? Hal tersebut melainkan hanya pertumpahan darah, keringatnya orang lemah, air mata yang menangisi kematian anaknya, dan para yatim yang sengsara.
Apa pernyataan ulama Wahabi tersebut merupakan kecintaan atau kebencian kepada Ali bin Abi Thalib? Perbedaan yang menyolok berikutnya adalah bahwa kelompok Syiah mengambil sumber ilmu dari Ahlul Bait. Bahkan yang aneh, hal tersebut dinyatakan oleh salah satu ulama rujukan Wahabi. Dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, halaman 616, Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya para ulama Syiah Imamiyah mulai dari awal, yaitu generasi awal, sampai yang akhir, yaitu generasi pada masa Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mereka menukil riwayat dari Ahlul Bait. Kami tegaskan, mereka menukil riwayat dari Ahlul Bait, bukan dari Abdullah bin Saba. Bahwasanya tolak atau cerai makhluf itu tidak sah. Hal ini mutawatir dalam pandangan Syiah dari Ja'far bin Muhammad dan lainnya dari Ahlul Bait. Sekarang mari kita simak dari mana kelompok Wahabi mengambil ilmu. Dalam kitab As-Saba'iquz Zahabiyah, karangan Abdullah bin Muhammad Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriyah, halaman 38 sampai 39. Al-Ghaniman berkata, pada kenyataannya, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu pendiri Wahabi, adalah sebagai kepanjangan tangan dan jejak dari pijakan Ibn Taimiyah. Kami tegaskan, kepanjangan tangan dan jejak dari pijakan Ibn Taimiyah. Karena Muhammad bin Abdul Wahab telah memperoleh pengetahuan dari kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab Ibn Taimiyah, dan mereka telah mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut. Inilah perbedaan yang nyata, bahwa Syiah mengambil pengetahuan dari para imam Ahlul Bait, sebagaimana diakui oleh Ibn Qayyim, sementara Wahabi mengambil dari Muhammad bin Abdul Wahab. Perbedaan berikutnya, bahwa kelompok Syiah membenci Yazid bin Muawiyah karena mereka mengikuti sikap Imam Hussein alaihissalam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang mana beliau alaihissalam membuat pernyataan tegas tentang pribadi Yazid. Dalam kitab Musirul Ahzan, karya Ja'far bin Muhammad Al-Hilli, salah satu ulama Syiah, halaman 35, Imam Hussein berkata, kami adalah Ahlul Bait kenabian dan sumber risalah. Adapun Yazid adalah seorang yang fasik, peminum khamr dan pembunuh jiwa. Orang seperti aku tidak akan pernah membaiat orang seperti dia. Sekarang mari kita lihat apa yang dinyatakan oleh salah seorang ulama Wahabi dan bagaimana sikapnya terhadap Yazid bin Muawiyah. Ba'da Muawiyah jaa Yazid. Man Yazid? Yazid bin Muawiyah rahimahullah. تترحم على يزيد؟ نعم، بل الواجب على كل مسلم أن يترحم على يزيد، بل الواجب على كل مسلم أن يترحم على يزيد، بل الواجب على كل مسلم أن يترحم على يزيد، بل الواجب على كل مسلم أن يترحم على يزيد. Masih banyak lagi perbedaan antara Syiah dan Wahabi. Namun yang ingin kami sampaikan sekarang adalah perbedaan yang sangat membahayakan tentang akidah dari keduanya. Mari kita simak apa yang dinyatakan oleh salah satu imam dari mazhab Imamiyah. Dalam kitab Fusulul Muhimmah, karya Al-Hur Al-Amili, salah satu ulama Syiah, jilid 1, halaman 188. Diriwayatkan dari Yunus bin Zibian bahwa Imam As-Shadiq alaihissalam ditanya tentang yang berpendapat Allah memiliki fisik. Beliau alaihissalam menjawab, celakalah dia. Apakah dia tidak mengetahui bahwa jisim terbatas dan berakhir, bentuk pun terbatas dan berakhir. Jika dimungkinkan Allah memiliki batasan, maka dimungkinkan pula tambahan dan kekurangan. Dan jika dimungkinkan adanya tambahan dan kekurangan, maka dia makhluk. Kemudian aku, yaitu Yunus, bertanya, apa yang harus aku katakan? Imam alaihissalam menjawab, Allah tidak memiliki fisik, tidak pula berbentuk. Dialah yang menciptakan fisik dan membentuk semua bentuk, tidak terbagi, tidak berakhir, tidak bertambah, dan tidak berkurang.
Di sini sangat jelas Imam Ja'far As-Shadiq membantah keyakinan bahwa Allah terbatas. Sekarang perhatikan baik-baik bagaimana tauhid Wahabi yang nantinya para pemirsa dapat membenarkan apa yang dikatakan Ustadz Wahabi ini tentang perbedaan antara Syiah dan Wahabi. Dalam kitab Itsbatul Had Lillah karya Disti, salah satu ulama rujukan Wahabi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 24, hadis ini berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat maksudnya Wahabi memutlakkan lafaz batasan bagi Allah. Kami tegaskan, Allah memiliki batasan dengan makna penetapan ketinggiannya, yaitu arah atas, dan keterpisahannya dari makhluknya, juga bersemayamnya dia di atas arsy. Kemudian hadis ini menukil perkataan Utsman Ad-Darimi, pernyataan yang telah disepakati oleh kaum muslim dan kafir, bahwa Allah berada di langit dan mereka membatasinya dengan hal itu, kecuali Al-Marisi yang sesat dan para sahabatnya. Sampai anak kecil yang belum baligh pun mengetahui hal itu. Di sini sangat jelas pernyataan dari ulama Wahabi bahwa Allah memiliki batas. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mana dalilnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah jika Allah terbatas? Bukankah semboyan Wahabi selalu mengatakan kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wahabi ini yang telah sadar dan mengakui bahwa Syiah tidak sama dengan Wahabi.